Katanya Bapak suka bawa lari anak orang. Pertanyaan yang cukup banyak ditanyain juga ya. Aku tidak mau belajar Menyerah lagi gitu. menyerah, jangan jangan. Jangan. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah di Unpas Talk sekarang sudah memasuki episode keempat dan hari ini saya akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat istimewa. Tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk membuka masker ini karena acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Ya wargi Unpas, saya Regina Octavia Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Hari ini saya ditemani oleh seorang dosen, seorang YouTuber juga, seorang programming juga. Siapakah beliau? Inilah dia Bapak Sandika Iya betul, Gali. terima kasih Bu Regina, Terima salam kasih ya kenal. Iya, sudah sama-sama. hadir di sini. Gimana Pak? Perjalanan ke sini capek? Lumayan, udah lama nggak perjalanan ke kampus lagi nih. Jadi lebih banyak di Di rumah. rumah, betul. Oke. Jadi untuk pertama kalinya saya mau mempertanyakan kepada Bapak. Kenapa bisa menjadi YouTuber? Seorang dosen loh. Iya, sebetulnya aduh ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyain juga ya. Sebetulnya awalnya gini Bu, jadi saya tuh nggak ada niatan sama sekali mau jadi YouTuber gitu, apalagi YouTuber yang kita bayangkan selama ini gitu. Mhm. Jadi sebetulnya awal mulanya itu saya hanya ingin berbagi video, materi mata kuliah saya saja untuk Mmm. para mahasiswa saya gitu. Karena kalau kita, lihat awal mulanya saya dulu tuh bikin channel YouTube tahun 2015, Mhm. saya tuh merasa kalau saya ngajar itu waktunya pasti nggak cukup gitu, Bu. Mhm. Mhm. Jadi suka bablas waktunya. Kadang-kadang saya diomelin tuh sama dosen yang setelah saya, "Pak, kenapa ini mahasiswa saya nggak masuk-masuk?" Ternyata masih Mhm. nyangkut tuh di kelas saya. Jadi saya pikir, wah ini nggak bisa kalau misalnya Mhm. materinya terlalu lama. Mhm. Nah, makanya saya, coba deh bikin video supaya kalaupun ketinggalan, Dia bisa anak-anak tuh saya suruh aja, mhm. "Nontonlah kalian," gitu. Awalnya Mhm. gitu, Bu. Kapan saja bisa di-install Betul, kembali gitu ya. iya. Oh ya ampun, jadi gitu 2015. 15. Awalnya konten apa? Konten kok sudah masuk Masuk pembelajaran ke web. pendidikan? Ya, pembelajaran web karena Mhm. kebetulan mata kuliah saya itu nama mata kuliahnya pemrograman web. Mhm. Nah itu dia, kenapa namanya web programming Iya. Unpas? Kenapa Nah nggak Sandika Galih saja gitu? nah itu juga, Bu, karena web programming itu adalah nama mata kuliah saya yang ada di Oh. Unpas gitu. Mhm. Jadi sebetulnya itu nama channel-nya adalah kelas saya. Mhm. Saya sama sekali nggak menyangka bahwa channel itu akan ditonton orang selain mahasiswa saya Mahasiswanya, gitu. mhm. Niat saya kalau misalkan suatu saat punya atau ngajar mata kuliah lain, Mhm. kebetulan saya ngajar lagi mata kuliah lain namanya web engineering. Mhm. Nantinya ada channel lagi gitu, namanya Web Oh. Engineering Unpas. Mhm. Jadi satu channel, satu mata kuliah. Kebayang saya dulu awalnya gitulah. Oh, iya iya iya. Tapi Tapi ternyata ternyata justru mhm, jadi gitu. alhamdulillah besar seperti sekarang gitu. Ini Masya Allah jutaan ya? Belum, subscriber-nya sekarang masih sekitar 500.000, 500.000? lima ratus Ah, ribu. enggak ah, 3 miliar kali. Amin Insyaallah amin. insyaallah. Untuk kedepannya seperti Amin itu ya Bu ya. ya. Jadi sejak tahun kapan, jadi dosen di Unpad? Kalau dosen sih saya, tahun 2009 ya, kalau nggak salah itu bulan Juni 2009. Mhm. Setelah menyelesaikan Sebelumnya saya kuliah dulu, saya kuliah di Unpas, itu mhm, masuk tahun 2004, 2004 selesai selesai 2008. Nah itu kebetulan dalam 1 tahun saya kerja dulu, terus tahun 2009 tuh memutuskan untuk, lanjut sekolah. mhm, Nah kan kalau misalkan kita mau lanjut sekolah tuh harus minta rekomendasi Bu, surat mhm, rekomendasi ya ke dosen kita dulu. Saya balik ke kampus, mmm, jadi dosen pembimbing saya dulu kebetulan jadi kaprodi, Ibu mhm. Ririn. Oh, Nah, "Bu, saya mau sekolah lagi nih, saya minta surat rekomendasi." "Udah dikasih sekalian ngajar aja." Nah, sejak itu oh, gitu, jadi sambil sekolah dan sambil ngajar, ngajar. betul. Oh, Masya Allah, hebat sekali ya. Sekarang
eee, apa namanya, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk membuat konten-konten yang lain selain web programming gitu? Sebetulnya kalau sekarang sih masih fokusnya di teknologi web, Mhm, terus ya, Ibu, ya, karena memang teknologi web itu kan, perkembangannya pesat, teknologinya mhm, banyak gitu. Jadi materi saya aja tuh sebetulnya masih belum, semua mhm, ter-cover. mhm, Tapi memang alhamdulillah semua materi mata kuliah saya tuh udah ada. mhm, Nah, jadi sekarang itu memang saya lagi mikirin untuk inovasi, kontennya itu masih seputar web, tapi teknologinya yang terbaru gitu. Jadi sambil saya belajar lagi, apa yang saya pelajari, sambil saya bagikan juga gitu. iya iya. Saya pernah melihat insight kalau, apa namanya, teknologi di bidang programming di Indonesia itu sangat terlambat ya, bukan sangat ya, terlambat Betul dibandingkan negara-negara lain. Kalau misalnya di negara lain udah teknologinya kemana, pakai aplikasi apa gitu, kita masih di bawahnya gitu. betul. Kira-kira apa sih yang membuat hal itu terjadi? Coba dari seorang programmer. Mmm, Pertanyaan menarik sekali, Bu, ya. Cuman, menurut saya tuh memang betul ya, faktanya adalah kita tuh bisa terlambat 3 sampai 5 tahun ya, dibanding misalnya kita ambil aja di negara Amerika atau Eropa. Mungkin alasannya yang pertama adalah, eee, penemu-penemunya masih di sana dulu. Jadi Mmm, penemu-penemunya masih di sana, kita, bahkan belum tahu teknologi itu ada, masih, apa namanya, dalam penerapannya juga masih belum terlalu merata gitu. Cuman yang bikin terlambat mungkin ya kita, belum berani untuk menggunakan yang baru tersebut, karena kita masih menggunakan teknologi yang, masih ada, masih mmm, ada dan ya kita juga karena masih belajar belum menerapkan secara penuh, kita fokus di situ. mhm, Mungkin pada saat di luar itu udah mulai ganti lagi, mhm. baru nyampe tuh ke kita, kita baru mengadopsi Kita gitu. bisa nggak sih untuk bisa moving forward, kira-kira Bisa, Bu, ada tapi ya memang semangat? harus, sih sekarang udah mulai cepet ya kita Mhm, ngejarnya karena memang, akses internet juga kita semakin cepat dan merata. Kita udah semakin cepat, tapi memang belum secepat itu gitu. Ya mhm, memang harus dari semua aspek sih menurut saya, Bu, karena kan, eee, apa namanya, internet aja masih di kota-kota mhm, besar mhm. gitu, belum terlalu jauh. Ekosistemnya harus Mhm, dibangun dulu. harus sama gitu Mhm, semuanya. oke. Jadi dari 2015 kanal YouTube-nya berdiri Betul. sampai dengan sekarang, nah kira-kira perjalanannya tuh membludak membludak, tinggi subscriber-nya itu di tahun ke berapa? Di tahun saya merasa bahwa channel saya ada yang nonton selain mahasiswa saya, itu mulai mau masuk ke tahun ketiga. Jadi ini lucunya gini, Bu, jadi saya tuh ngajar 1 tahun, Mhm, udah bikin channel YouTube nih. Saya ngajar tuh 2 kelas, satu kelas tuh saya kurang lebih ngajar 40 lah ya, mhm. 40 anak. Jadi total tuh kan kalau saya hitung mahasiswa saya 80. Nah, di akhir tahun itu saya lihat subscriber saya itu 110, 1 tahun 110 pertama. bulan pertama, Itu oke. senengnya bukan main, Bu, karena saya mikir Iya sih ya, saya aja 5 Pak. Ya Allah, dari itu tuh anak saya, Pak. Sedih. dari 110, kalaupun mahasiswa saya subscribe semua, saya yakin nggak semua, Bu, subscribe. Ada orang lain kan, ada Mhm, 110 berarti ada orang lain. Wah, ini mereka nyasar dari mana gitu ya, mhm, ketemu video saya dari mana. Ya saya seneng aja. Sampai baru baru merasa kaget itu di tahun kedua, mhm. saya sering dapat email dari guru SMK, Oh, dari dosen-dosen di kampus lain. Mereka tuh minta izin gitu, "Pak, boleh nggak materinya saya pakai di kelas mhm. saya?" Oh, saya seneng banget tuh. Jadi ada juga gitu yang nonton. Banyak yang terbantu Iya, kan betul. dengan saya pernah lihat, Pak, di komen ya, eee, "Saya bukan seorang siapa-siapa, saya dari nol," katanya, "lulusannya SMA, tapi dengan lihat video ini saya jadi tahu Iya, coding betul. itu seperti apa." Tapi by the way coding itu apa ya, Pak? Aduh, Waduh, saya lagi rame banget ya mhm, sekarang, Bu, mhm. ya, coding itu. Dan Bahkan kan penting nggak sih? oh, penting sekali, Bu. Oh ya? Iya. Kemarin aja kalau misalkan, apa, kita lihat dari ada pidatonya Pak Jokowi ya, katanya kan sekarang coding tuh lebih penting dari bahasa Inggris katanya. Ah, yang bener, Pak. Betul, itu rame tuh perdebatan. Oh, Tapi mungkin menurut saya, menurut saya sih, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu setelah kita bisa bahasa Inggris gitu. mmm,
Jadi kalau udah bisa Iya. bahasa Inggris, nggak ada Coding akan itu sangat dia tepat gitu kalau kita lanjut untuk belajar coding. Tapi sebetulnya kalau dari, istilahnya coding itu sendiri, sebenarnya kan, proses membuat kode gitu. Jadi mmm, proses kode membuat kode, kalau itu saya tahu, Pak. Kode-kode gitu kan. iya, Iya, kalau bukan saya tahu ngodein oh orang ya, bukan ngodein itu orang. maksud saya. Jadi Beda ya, beda. beda, Bu. Jadi pada saat kita membuat sebuah perangkat lunak itu kan bisa apapun ya, bisa Mmm, website, bisa mobile aplikasi yang kita mhm, pakai, bisa, macam-macam lah, pokoknya perangkat lunak. Nah, salah satu tahapan di dalam perangkat lunak itu ada coding. Jadi coding itu mmm, adalah proses kita menuliskan baris-baris kode untuk mhm, ngasih perintah ke komputer untuk melakukan sesuatu, gitu. oke. Oke, kalau saya mungkin lebih banyak diperintah komputer, bukan memerintah komputer. Jadi Gitu. kita yang diperintah Iya. sama komputer, ya. Nah, kalau Iya kan? kami di informatika begitu, kita belajar bahasa komputer supaya kita bisa nyuruh dia, gitu. Oh, Karena komputer itu enak ya adalah bisa memerintah betul, Bu, komputer. karena Iya, komputer itu adalah salah satu benda yang nurut, mau kita suruh apa aja dia mau. senurut kucing? Enggak? Lebih nurut lagi. Kalau misalkan komputer tuh kita suruh dia melakukan sesuatu 1 juta kali, dia nggak akan ngeluh. Ah. Mau sampai 100 juta kali dia nggak akan ngeluh. Tapi nggak bisa kan bikin kopi gitu? Nggak bisa, "Komputer tolong bikin kopi." nggak bisa, belum bisa mungkin, Bu. Tapi nanti Nanti pasti mungkin ada bisa, ya, iya, ada teknologinya ya. betul. By the way, banyak subscriber-nya sekarang, yang nonton juga banyak, nggak niatan ganti nama channel-nya, kanalnya diganti Sandika Galih. Sebenarnya juga, banyak yang ini ya, banyak yang mempertanyakan, "Pak, kenapa nggak pakai nama sendiri aja?" Gitu. Ya, sebenarnya saya seneng aja gitu ya, jadinya, eee, apa namanya, mata kuliah saya dikenal orang, program studi saya Mmm, dikenal orang, wah, universitas saya juga dikenal orang. Eee, ya jadi ya menurut saya nggak apa-apa lah gitu. Orang sekarang kalau mhm, ngetik Unpas, itu mhm. yang keluar bukan Universitas Pasundan, Jadi apa muka dong? saya yang keluar. Weis, hebat sekali. Maaf ya Pak Rektor, maaf. Pak Rektor bagaimana ini? Wargi Unpas bagaimana coba? Nggak apa-apa, tapi kebanggaan juga ya. Unpas punya web programming, kanal YouTube sendiri gitu yang dikelola oleh dosen Unpas. Keren kan wargi Unpas? Coba ayo kita ikutin. Pada bikin juga Bu ya, Baru entar dosen-dosen ah, lain saya ya. mau bikin apa deh. Ah, iya. Beralih ke pertanyaan berikutnya nih, eee, lebih banyak mana sih, Pak, cuan Waduh waduh waduh. aduh malu ya kalau cuan yang dihasilkan dari YouTuber dengan seorang dosen? Waduh. Wah itu saya bingung juga ya jawabnya Tapi Bu. harus dijawab. Yang pasti begini, kalau misalkan kita bicara penghasilan yang didapat direct dari, YouTube itu kan berarti kita bicara mengenai, iklan ya Bu ya. Jadi kalau di YouTube itu punya yang namanya AdSense. Kebetulan Mmm, YouTube itu adalah satu-satunya sosial media yang ngasih, apa namanya, direct income. Nggak ada mmm, sosial media lain yang meskipun misalnya nih, postingan Instagram kita di-like 1 juta kali, video TikTok kita saya nggak tahu kalau TikTok ya, pokoknya kalau video TikTok kita dilihat jutaan kali kayaknya TikToknya nggak langsung ngasih duit deh. mhm. Cuman YouTube aja yang kalau Oh, misalnya video kita mhm. sudah disebutnya tuh eligible ya, boleh untuk menghasilkan uang. Kita tuh dapat uang dari orang yang nonton iklan, Oh, gitu. Cuman memang ada sedikit perbedaan antara menurut saya banyak ya, perbedaan antara, eee, kan sebetulnya kalau video kita ditonton oleh orang, dan orang lain tuh nonton iklan di video kita, mhm, berarti kan kita tuh membeli perhatian mereka gitu ya. mhm. YouTube tuh membayar perhatian mereka. Nah, kebetulan kalau misalkan kita bandingkan perhatian orang Indonesia dihargai dengan perhatiannya orang luar, Mhm. kita tuh jauh sebetulnya, Bu. Oh Jadi gitu. perhatian orang Indonesia tuh murah. Jadi saya saya kebayang ya kalau misalkan video di YouTube Mhm, yang contohlah kita, YouTuber-YouTuber yang besar lah, mhm, ya ada Atta Halilintar, ada mungkin Ria Ricis gitu ya. mhm. Kalau penonton mereka orang Amerika, itu saya yakin bisa 10 sampai 20 kali lipat lebih kaya lagi itu para Mmm, YouTuber-YouTuber-nya. Jadi ya, mhm. eee, memang
Kalau AdSense tuh ya begitu ya, kita memberi perhatian. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah, eee, berapa banyaknya ya itu enggak itu fluktuatif ya, karena, Mhm. eee, yang nonton juga kan nggak selalu Mhm. sama tiap Mhm. bulannya. Terus juga yang iklan di video kita, kita nggak tahu siapa yang iklannya, Mhm. tergantung yang iklan yang masuk juga. Mmm, jadi kalau misalnya kita nonton, program di YouTube, acara di YouTube, kita nggak boleh skip-skip iklan ya? Betul Skip itu adalah tidak memberikan betul, tidak income. memberikan income kepada si pembuat videonya, begitu. Oke, berarti, jangan di-skip ya, Jangan Wargi di-skip. Unbas. Tolong ya wargi Unpas. Iya. Terus, tadi coding, pentingnya coding. Kenapa kita mempelajari coding? Karena dengan coding kita bisa memerintah komputer gitu Betul ya. Eee, Coding adalah sederet angka, kode-kode yang bisa membuat sebuah program betul. gitu. Jadi orang itu mencari apa sih dari programming? Oke, yang paling sederhana aja nih, kita bisa pokoknya yang namanya programming itu biasa kita sebut dengan problem solving. Mhm. Jadi problem apa yang mau kita selesaikan di dunia nyata kita bisa selesaikan lewat coding. Contoh Mhm. paling sederhana adalah komputasi. Mhm. Kita kita misalnya mau ngitung, kita nyuruh mahasiswa kita ngitung IPK-nya aja. Kadang-kadang mereka tuh kebingungan, Iya. A tuh kali berapa Pak? B itu kali berapa? SKS tuh apa? Nah, mereka bisa sih ngitung IPK sendiri, cuman ya agak ribet gitu. Tapi dengan beberapa baris aja kalau kita nyuruh pakai komputer, suruh coding, eee, dengan memasukkan nilai mata kuliah, keluar IP semesternya, bahkan Mhm. IPK-nya keluar. Mhm. Nah, sesederhana itu sebetulnya. Kita Mhm. nyuruh sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan tapi ribet gitu. Mhm. Entah itu, eee, step-nya panjang atau Mhm. kita ngulang-ngulang. Ah, iya iya Kalau iya. misalkan kita melakukan sesuatu yang berulang, apalagi operasi matematik, komputer akan dengan mudah gitu melakukan itu. Mmm. Tinggal kita kasih perintah yang tepat, Mhm. dikerjain sama dia, gitu. Oke. Ini perintah yang tepat ya. Betul. Terus, eee, usia berapa yang bisa kita mempelajari coding, programming? Sebetulnya bisa sedini mungkin gitu ya. Saya juga nggak menyangka kebetulan, saya juga punya komunitas, eee, ya saya bikin sebuah komunitas lewat channel Discord-nya. Saya tuh nggak menyangka ternyata member-member komunitas saya tuh banyak yang masih usianya masih muda gitu, bahkan Mmm. ada yang dari SD, Mmm. SMP, Mhm. SMA, dan mereka sudah bisa membuat sesuatu yang menurut saya, eee, ya menakjubkan gitu dengan, Mhm. dulu saya SD masih ngapain gitu. Mhm Mereka mhm. sekarang udah bisa bikin website, udah bisa bikin, eee, aplikasi mobile. Jadi sebetulnya, setelah mereka dikenalkan ke komputer, kan Mhm. sekarang dari kecil udah dikenalin tuh ke Mhm. komputer ya, Bu, ya. Mhm. Iya. Mereka udah bisa belajar, coding Oh. sebetulnya. Mhm. Jadi menurut orang yang tertarik dengan programming menyenangkan ya menjadi programmer itu? Setelah bisa menyenangkan, Apa proses yang menjalaninya heeh, itu yang pusing. mungkin untuk sebagian orang yang menyenangkan itu, terus menjalaninya. Betul, bisa jadi, Bu. Jadi sebetulnya menyenangkan atau tidak? Ah, gimana ya saya bilangnya, saya bukan orang yang bilang ke mahasiswa saya tuh, "Ngoding tuh gampang, asal kalian rajin." Enggak, ngoding tuh susah. Ngoding tuh susah, Oke. tapi worth it gitu, Ah, untuk worth it. dipelajari gitu. Mhm mhm. Jadi saya suka sebel gitu kalau ada yang orang, "Ngoding mah gampang, asal kalian tekun belajarnya." Enggak, ngoding mah susah. Susah. Tiap hari ketemu error gitu. Ah, Jadi ya saya ngasih semangatnya ya, eee, bukan, "Ayo belajar sama saya biar kalian jago." Enggak, tapi saya ada di sini, saya ada di kelas, saya ada di YouTube, supaya bikin perjalanan kalian belajar ngoding tuh ada yang nemenin lah gitu. Kalau misalkan mmm, susah tuh, ya ada yang nemenin ada minimal ada gitu. ada orang yang bisa didiskusikan gitu ya? Betul, iya. Mhm. Jadi untuk jadi seorang programmer, itu berapa lama dibutuhkan waktu untuk memprogram sesuatu misalnya, sampai bisa memprogram sesuatu? Sampai bisa sebetulnya nggak lama, sampai bisa bikin website, ya kebetulan saya adanya di bidang website tuh ya, karena kan programming itu sangat luas. Mmm. Kalau di bidang website sampai bisa bikin website aja minimal untuk dirinya sendiri, minimal untuk bikinin website untuk orang-orang di sekitar, misalnya Mhm. punya
Usaha. usaha, ya Mhm. jualan apa kecil-kecilan. Usaha sabun. Betul, dibikinin website-nya. Nah, itu tuh nggak lama, paling, sebulan sampai 2 bulan udah bisa 1 bulan sampai 2 bulan udah udah bisa. bisa. Itu Tap kalau bener kan belajarnya. betul, dengan asumsi ya, enggak terlalu tiap hari belajar sekian jam, enggak sih. Mhm. Santai aja itu 2 bulan itu. Mhm. Tapi kalau misalkan mau jadi expert di programming ya jelas butuh Mhm. bertahun-tahun gitu. Membuat satu game, game online misalnya, Nah, itu berapa lama tuh? tergantung kompleksitas game-nya. Oh. Sekarang itu kita banyak dimudahkan dengan kakas-kakas atau tools Mhm. yang bisa, mempermudah kita, bahkan kita cuman klik aja Mhm. udah jadi Jadi gitu. oh iya. Jadi kayak semacam customize gitu ya? Mhm. Saya pernah dengar tuh ada yang istilahnya web developer dan mobile developer. Betul. Itu apa bedanya? Oke, jadi itu sebenarnya kita bicara mengenai platform ya, gitu ya. Jadi bagaimana sebuah software itu berjalan. Dua-duanya software tuh. Web itu software, mobile app itu juga software. Mhm. Nah, kalau web itu berjalannya software yang berjalan di sebuah web browser. Jadi kalau kita Oke. mau buka misalnya apa nih, kita mau Facebook-an nih, Mhm. ada 2 cara. Kita mau buka di komputer kita lewat Google Chrome, Mhm. kita buka dulu tuh web Mhm. browser-nya, kita ketik facebook.com. Nah, berarti itu yang kita buka website. Web Tapi oke. kalau kita mau bukanya di Mobile. handphone kita, Mhm. tapi lewat aplikasi yang kita install dari Google Mmm. Play Store Play Store, misalnya. iya. Nah, itu namanya mobile Mhm. application. Jadi aplikasi yang memang berjalan di device mobile kita. Mmm. Oke oke. Beda platform. Beda platform, Mhm. betul. Oke. Mmm, coding, web programming ya, sekarang, ke sekolah sekolah sih kelas, Kelas, ke oke oke kelas oke. nih. Gimana, sekarang dengan online? Kalau untuk Bapak sih nggak jadi masalah ya, karena sehari-hari bisalah untuk bisa membuat Mmm, sebuah, apa namanya, metode pembelajaran yang menyenangkan gitu. kayaknya sih mungkin saya lihatnya dari materi ajar saya yang udah ada, Bu. Mhm. Jadi kalau misalkan, teman-teman dosen yang lain tuh kan harus bikin nih 2 tahun belakangan nih bikin materi ajar, kalau saya udah ada, jadi saya tinggal siapin aja gitu. Mhm Jadi, mhm. di keadaan kuliah online saat ini kebetulan mata kuliah saya terbantu dengan adanya materi yang udah saya bikin dari, sebelum-sebelumnya. Mhm. Kebetulan saat ini udah ada 500 video tuh, Bu, yang bisa diakses Masya sama Allah. Saya aja Pak bikin untuk pertemuan 2 minggu mendatang itu baru dibikin. ya, kalau saya nyiapinnya, saya mau kuliah semester depan, semester ini saya Oh, nyiapinnya. Masya Allah. Bergi Unpas inilah dosen yang patut untuk ditiru ya, untuk Aduh. membuat, video pembelajaran. Iya, jadi itu mungkin kebantunya, Bu. Cuman ya tetep aja kangen ngajar di kelas. Kangen ya? Kebetulan kelas saya tuh deket nih di luar Oh, studio iya ini nih. iya. Oh, jangan dikasih tahu Pak, nanti pada main ke Oh sini. iya bener. Enggak deng. Terus di, prodi informatika Bapak mengajar berapa mata kuliah berarti? Eee, semester ganjil 2, semester genap 1. Oke, apa aja? Di semester ganjil ini, semester 1 ada mata kuliah namanya Internet dan Teknologi Web, Mhm terus semester 5 mhm. ada, Web Engineering, rekayasa web. Mmm, Nanti di semester 2, itu ada Web Programming. oke. Itu mata kuliah tersebut dibuka nggak sama prodi informatika untuk apa, MBKM? Nah, tadinya mau dibuka Bu semester ini, cuman, saya pengen kayaknya nyiapin dulu deh, agar Mmm, agar ada bedanya lah gitu. oke. Kan kalau misalnya mahasiswa saya tuh udah punya mata kuliah prasyarat ya. Oh iya betul, iya Kalau misalkan saya dasar-dasarnya mau udah ada, ngundang mhm mahasiswa lain, ya mereka nggak punya dasar-dasarnya. mhm Makanya saya minta kemarin ke prodi, untuk mata kuliah saya semester depan deh, saya mau mhm nyiapin dulu semester ini biar, teman-teman yang mau kuliah di mata kuliah saya nanti enak gitu, bisa mhm. belajarnya dari awal gitu. Makanya sekarang saya lagi siapin, mudah-mudahan semester depan udah siap. Insyaallah. Di prodi informatika Pak, apa namanya, yang membuat kanal YouTube seperti ini banyak kali ya? Ada banyak, Ada jadi banyak? heeh, jadi Keren. kemarin itu kebetulan, waktu di tahun kedua saya bikin channel YouTube ini,
alhamdulillah prodi membuatkan kami tuh studio kecil-kecilan Mhm, di laboratorium tuh. Jadi kami para dosen bikin kontennya di situ. Ya ada mhm, banyak dosen-dosen lain juga yang, membuat ikutan. channel YouTube-nya gitu. Mhm. Terus gimana cara mengajar Bapak? Kan ini kan ribet ya, coding itu susah. Bapak selalu menekankan kepada para mahasiswa coding itu susah, Iya bikin programming itu susah. iya. Terus gimana cara menangani keribetan tersebut supaya mudah diterima oleh mahasiswa? Yang pertama sih latihan ya, Bu. Jadi Mhm, jangan ya yang namanya kita pengen jago sesuatu kan harus sering latihan mmm. dan, apa namanya, jangan disembunyikan kesulitannya, gitu. Jadi memang Oh, kalau misalnya error, ya kita kasih tahu error, tapi kita kasih tahu juga gimana cara ngatasin error. mhm, Jadi mhm, biasanya di awal-awal tuh saya siapinnya ke anak-anak itu, kalian tuh pasti akan ketemu error. mhm. Kalau sekarang nggak error, itu mah belum aja, nanti Oh, juga error. kalau saya ketemu error tiap hari, error Iya, mulu hidupnya. waduh. Enggak, Pak. Iya iya. Ya Terus pokoknya gimana? pokoknya gitu. Jadi, yang harus dilakukan ya mereka jangan jangan putus Jangan asa putus gitu, asa. jangan putus Tapi asa. ada nggak sampai yang hopeless, "Ah, saya nggak mau belajar lagi, udahlah saya mau pindah aja ke fotografi." Banyak, Bu, banyak, Nah itu kenapa karena mereka nggak tahu kalau teman-temannya error juga. Jadi Oh, mereka dia merasa sembunyikan itu. iya, jadi mereka Mhm, merasa, "Wah ini mah ngelihat teman-temannya kok kayaknya lancar gitu mhm, ngodingnya." Mereka belum tahu aja kalau di rumah atau di waktu yang berbeda teman-temannya sama, mhm, mengalami kesulitan yang sama mhm, gitu. mecah-mecahin gelas gitu, gitu. Nggak sampai gitu kan? Kayaknya enggak deh, banting laptop mungkin. Aduh, sayang banget. Oke, jadi Gitu, jadi harus harus terbuka ya. dikasih tahu gitu, Mhm. memang sampai programmer expert pun nggak ada yang ngoding tuh ngetik-ngetik terus jalan, nggak ada Nggak bisa, nggak ada yang langsung tiba-tiba bisa nggak expert ada. gitu ya. Iya, betul Pasti kesusahan dulu. betul. Iya bener ya, betul. Pokoknya jangan sampai wargi Unpas kalau misalnya belajar coding, belajar programming, "Aku tidak mau belajar Menyerah lagi," gitu. menyerah, jangan jangan. Jangan. Kalau kata Pak Rektor, kaum muda itu harus semangatnya Ah, tinggi, mentalnya harus kuat, ya. betul, Terus, Pak, ke ini ya, ke apa namanya, tadi tuh kita udah membahas tentang, web programming, itu katanya ada kompetisinya, banyak sebetulnya kalau kompetisinya. kayak coding gitu kan, Iya, ada ya kompetisi-kompetisi. Katanya Bapak suka bawa lari anak orang untuk lomba maksudnya? betul. Ya, iya. Jadi alhamdulillah tuh gara-gara kompetisi saya keliling Indonesia, Bu. Oh, Masya Allah. Jadi Tapi pengennya ke luar aja negeri udah? Singapura paling, Oh, Singapura. Ada kan Singapura. kompetisi Ya internasional juga betul. ya? Jadi dulu tuh kami sebetulnya kompetisinya di Batam. Mmm, Cuman acaranya ngasih nah, jalan-jalan gitu, nyebrang. lewatlah gitu ya. Iya. Jadi saya sama mahasiswa saya tuh udah pernah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Oh, ya lomba Allah. semua tuh. Nggak Oh. ngincer juaranya, ngincer jalan-jalan. Jalan-jalan, yang penting pengalaman, Betul. jejaring ya, ya. Tapi kalau sekarang udah mulai ada lomba lagi Sekarang atau online banyak, Bu. oh online? Ya, yang Oh, online banyak. Karena kita kompetisinya. ngoding sih ya. Mhm, Jadi sebetulnya nggak ke sana juga bisa. Ngoding mmm, tuh tinggal depan laptop, ada internet, selesai gitu. oke. Lebih murah ya, tapi nggak bisa Betul, nggak jalan-jalan. bisa jalan-jalan. Ah, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya, Amin amin, biar iya. bisa jalan-jalan lagi. Terus Pak, sekarang tuh ada istilah metaverse. Wah, Apa betul. itu? Kan sekarang lagi happening tuh, era digital sekarang katanya mengarah ke metaverse. Betul Betul? betul. Gimana tuh ceritanya? Wah, ini menarik nih. Kebetulan minggu lalu saya bikin videonya tuh, spesifik membahas mengenai apa itu yang disebut dengan metaverse ya. Jadi metaverse itu adalah sebuah dunia virtual Mhm, yang bisa kita masuki. Suatu saat nanti kita punya dunia virtual yang bisa kita masukin ke sana, kita bisa melakukan apapun seperti kita melakukan sesuatu di ya dunia nyata kita sekarang. mmm, Gimana caranya? Itu menggunakan teknologi yang namanya virtual reality mmm, dan augmented reality. mmm, Jadi kalau mungkin ibu pernah melihat ada orang pakai alat yang di kacamata yang gede kacamata gitu, gitu. Google yang Iya. mhm, Nah, itu kan pada saat dipasang kita bisa main game terus seolah-olah kita masuk ke dunia itu. Jadi kalau kita mmm, ngelihat ke kanan kita bisa melihat dunia itu di sebelah kanan. mmm, Nah, itu cikal bakal metaverse seperti itu. mmm, Jadi sekarang
perusahaan-perusahaan raksasa lah lagi bikin tuh semua teknologinya Facebook, Google, Mhm, Microsoft, bahkan sampai perusahaan game juga pada bikin tuh. mhm, Jadi nanti ke depannya kita nggak pakai lagi device yang besar seperti itu, mungkin cukup kacamata mhm, seperti ini, mhm, begitu dipasang kita udah bisa langsung masuk ke dunia itu. oh, Atau bahkan ke depannya kontak lens mungkin, lebih mhm. lebih keren lagi. Tapi ada yang lebih keren lagi, Kak. Ketika nggak usah pakai kacamata kita udah masuk ke dunia lain. Ke dunia alam Alam lain ya, alam lain. alam lain ya. Itu tapi hebat ya, Pak, ya, kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan itu dalam waktu yang cepat gitu, sehingga menggantikan classroom, ya Betul kan. Classroom yang sesungguhnya kita bisa di mana aja, di rumah gitu, terus kita seakan-akan ada di ruang kelas. betul. Mungkin kalau di Amerika 5 tahun lagi lah udah, 5 tahun 5 lagi. tahun Di sampai Indonesia 10 kapan, Pak? ya, kali Kira-kira? 2 biasanya kali 2 Kali kali 2. 3. Oh, saya udah keburu gimana ya, udah tua ya. Iya, tapi itu luar biasa. Jadi kita bisa, eee, apa namanya, berolahraga, bekerja, hiburan, nonton konser Mhm. sekarang udah bahkan Oh iya konser kita bisa ya, nonton konser, mhm, lewat dunia virtual. Sekarang justru udah mhm. ada kalau di luar. Oh, ya Allah, hebatlah ya. Jadi betul-betul digital tuh memudahkan dan membuat apa ya, ya pengalaman lain gitu ya Betul, dalam kehidupan. Jadi iya. nggak seperti ini, Ya lepas dari berkembang. ininya Bu, kayak security, keamanan data, Mmm, privacy. Nah lepas nah dari itu ya, kalau itu sih itu dia sebetulnya topik yang lain ya. topik yang lain. Mhm. Tapi kalau misalkan di metaverse, orang-orang pada senengnya, tentang fiturnya, tapi Mhm, khawatirnya dengan itu keamanannya keamanan itu. data, privasi, Betul, Pak. security. Itu soalnya yang saya pengen tanya. Kalau di medsos itu, sebut kita Instagram ya, ada yang namanya Add Yours gitu. Kemarin-kemarin tuh sempat heboh tuh ya, disalahgunakan katanya. Iya, betul. Itu pendapat Bapak gimana tuh? Iya, itu apa ya, mungkin saya bisa kembali ke ini sih, ke literasi digital, Bu. Mmm, Jadi banyak orang yang terlalu kita tuh kena arus teknologi yang begitu cepat, tanpa tahu sebetulnya, eee, asal mula dari teknologinya, untuk apa, bagaimana cara menggunakan teknologinya itu seperti apa gitu. mhm. Jadi ya mereka hype aja gitu, seneng Oh, makainya mhm. tapi dia nggak tahu Itu kegunaannya apa, heeh, manfaatnya apa? disuruh sama misalnya ada, di sosial media, di Instagram itu ada yang bilang, "Coba dong tulisin nickname kamu waktu kecil." Oh seneng Oh, kan? iya "Oh iya. namaku ada yang manggil ini, aku ada yang manggil ini." Terus, misalnya, "Fotoin dong anak kalian lagi sekolah." Bangga Oh, tuh heeh difoto di heeh. depan sekolahnya. Wah, Itu belum kan belum tahu sebetulnya dia ya. banyak, eee, perusahaan yang membuat nama nickname menjadi nama security. Tempat kita lahir Oh, jadi tempat iya, betul security. betul. Terus kalau misalnya kita foto anak kita depan sekolah, itu anak kita rawan diculik. Jadi Mhm kita tahu mhm. anaknya si ini sekolahnya di mana. Mmm, Terus kita tahu lagi nickname kita. Kita tinggal bilang aja ke penjaga sekolah. Misalnya nickname saya B gitu. mhm. Saya bilang aja ke penjaga sekolah, bilangin ke anaknya dicari sama B. Ya kan Iya nggak ada iya yang iya. tahu nama itu ya. Betul betul betul. Nah itu kita memberikan aja si, Bahaya juga bahaya ya. gitu. Mhm. Tiket pesawat, lagi jalan-jalan seneng kita foto kan, Mhm. tiket pesawat, tiket kereta, padahal kan itu ada Ih, saya suka loh, informasi Kak. kita. Tapi Jangan saya Bu. suka ini, suka dihapus Nah iya dulu itu dihapus angkanya. juga, Mhm. atau sesimpel kita beli paket, dibuang gitu aja dusnya. Ah, iya iya. Padahal itu Makanya ada harus nama ada kita. dihancurin Iya, dulu ya. Nah, itu Wargi Unpas. Jadi betul. itulah salah satu yang tips yang bisa diberikan oleh Pak Dika. Hati-hati ya. Keamanan data, betul. Mhm, betul betul. Selain itu ada tips apa lagi, Pak, untuk kita bisa menggunakan medsos dengan bijak gitu? Ya, apa ya, itu tadi pelajari yang namanya, literasi digital gitu. Jadi Mhm, jangan dulu terlalu hype dengan menggunakan teknologi tertentu, tapi ya pelajari dulu ini sebenarnya orang-orang buat apa. mmm, Walaupun agak susah juga ya sekarang kita mendengar namanya FOMO gitu, kita takut ketinggalan gitu sama mhm, teman-teman kita. Cuman ya itu literasi digital sama ya sebelum kita ada yang bilang saring dulu sebelum mmm. sharing gitu ya. Iya Jadi ya iya. cari tahu dulu Kebenarannya. yang mau kita bagikan itu bener nggak. Mhm mhm. Iya, biasanya ibu saya tuh, Pak.
Iya sama, Bu. Kok ibu-ibu suka gitu ya? Iya. Padahal saya juga ibu-ibu. Ya ampun. Ya mudah-mudahan dengan menyaksikan nanti ya, Unpas Talk, wargi Unpas bisa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Betul betul Kadang di sebuah web itu kita suka bocor tuh datanya betul. ya, keamanan atau sekuritasnya tuh kurang atau bagaimanalah saya nggak tahu tiba-tiba ada hacker-lah masuk, meng-hijack gitu program atau bagaimana. Itu kira-kira apa saja yang menyebabkan keamanan di dalam web itu bisa bocor? Oke. Kalau misalkan ini kebetulan memang topiknya bukan di ranah saya, Bu. Cuman, Mhm, yang namanya bocorin aja sedikit. security itu keamanan itu luas ya, luas Mhm, banget. Kalau misalkan di sisi saya di website, kita belajar yang namanya, secure coding. mmm, Gimana supaya coding kita itu, aman dari serangan hacker. mhm, Tapi data kita yang ada di dalam website itu bisa diambil, bisa diserang dengan menggunakan banyak banget cara yang lain ah gitu. Jadi tekniknya bukan hanya websitenya aja yang harus aman, tapi mhm, juga misalnya jaringannya harus aman, jaringan, terus juga infrastrukturnya harus aman gitu. mhm, Bahkan orang, kadang-kadang semua udah aman, orangnya nggak aman. ya Ja gimana maksudnya? yang membocorkan rahasia di dalam Ah, iya orangnya, iya. orang Oh, iya, dalamnya. betul betul betul. Gitu, atau bahkan orang dalam nggak sadar kalau dia membocorkan rahasia atau data di dalam. Itu Mhm. di dunia informatika, di dunia security ada yang namanya social engineering. Mhm Social engineering itu gimana saya bisa mendapatkan data rahasia dari seseorang mhm. tanpa berinteraksi dengan, Oh, aplikasi. Jadi oke. kayak tadi, kayak social engineering tuh AdYours, itu Mmm. social engineering. Oh, iya iya Pura-puranya iya. kita ngapain gitu, Iya. padahal kita ngulik tuh, Oh. ngulik gitu. Ih, menarik juga ya. Menarik Gitu, banget Bu. tuh. Jadi, kita perlu hati-hati. Itu makanya seorang programmer itu nggak boleh bawa ini ya, ember gitu. Iya betul, Bu. Nggak boleh ember. Pak, sekarang saya punya jawara nih, jawab kunyalira. Waduh, siap. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, 2 pilihan dan harus dijawab dengan cepat, Oke siap. gitu, ya. Kita siap ya, 1, 2, 3. Pilih game atau anime? Nggak, game, Game. Pilih YouTube atau Instagram? YouTube. Cuannya lebih gede. Pilih ngajar kuliah online atau offline? Wah, offline kayaknya. Offline, kenapa? Kan Iya. Bapak udah familiar dengan online. Tetap ya? Tetap Kalau beda ya? kalau offline kan bisa online gitu. Jadi Mhm. nanti kita bisa, kalau mau online, online, tapi kalau misalkan online kan sekarang nggak bisa offline. Ah, iya betul betul betul. Kerja indoor atau outdoor? Indoor, Indoor. Nggak suka nggak outdoor-outdoor-an gitu? suka. Nggak suka panas-panas? Introvert sekali saya, Bu. Oh iya? Oh Iya. pantesan kan tuh kan bener wargi Unpas, programmer itu nggak boleh ember. Terus, ngoding atau desain? Ngoding, Ngoding. Mobile developer atau web web developer? developer. Liburan pilih ke gunung atau ke pantai? Di rumah aja boleh nggak? Bener-bener indoor banget ya. Ini nggak ada pilihannya, Pak. Ke gunung, Bu. Ke gunung, Mhm, oke. Jadi sukanya yang dingin ya? Mau jadi dosen atau YouTuber? dosen. Kenapa? Berarti cuannya lebih gede dosen dong. Kalau Cuannya jadi dosen bisa sambil YouTuber, iya bener bisa ya. sambil nge-YouTube. Dasar ya. Kalau seorang programmer itu memprogramming semuanya ya. Itu makanya kehidupan saya, aduh kacau balau karena saya tidak memprogram dengan baik gitu. Bapak, tidak terasa kita sudah ngobrol banyak sekali, ada nggak quotes yang Bapak sukai? Sampai dengan sekarang Bapak bisa bertahan di dunia YouTuber, nggak banyak loh Pak ya yang bisa Iya. bertahan dan apa, sampai me-maintain subscriber-nya udah sampai banyak banget. Ada nggak quotes yang disukai? Saya tuh biasanya di setiap akhir video saya itu selalu bilang, "Jangan lupa titik koma." Apa itu titik koma? Jadi, kalau misalkan di dunia programming itu, titik koma di beberapa bahasa pemrograman, itu titik koma itu adalah sebuah keyword yang bisa kita tulis di dalam program untuk mengeksekusi si baris program itu. Jadi kalau nggak ada titik Mmm, komanya, nggak akan error tuh, jalan. nggak akan jalan.
Oh, Masya Dan Allah. biasanya kita yang baru belajar lupa tuh, Mhm. berhari-hari ngebenerin codingannya, Oh, ternyata lupa naruh titik ternyata koma. titik koma itu adalah aksi. Betul. Oh, iya iya iya. Bapak nggak bawa merchandise titik koma ke sini? Nah itu dia. Iya, wargi Unpas, ternyata menyenangkan ya berbincang dengan seorang programmer web programming Unpas, kanal YouTube-nya Pak Sandika Gali. Iya. Nanti coba dilihat-lihat ya. Banyak kok, apa namanya, video-video yang buat orang awam yang nggak kenal coding juga Betul. ya bisa bisa apa, kita mengenali, "Oh ternyata begini, begitu," gitu. Saya juga ternyata nanti mungkin bisa jadi subscriber ya. Asik, iya. Ya, wargi Unpas semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di episode Unpas Talk berikutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menariknya. Pak Sandika, terima kasih banyak atas Terima kasih banyak kesediaannya. juga Ibu. Nanti kalau misalnya, diundang lagi mau ya? Mau, insya Dengan Allah tema terima yang kasih. berbeda. Boleh boleh. Terima kasih banyak. Wargi Unpas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.